udah bodas, sini lagi. Gigit dong, gigit dong. Kita apa? Coklat. Ada mas. Mas di situ. Video. Alhamdulillah. Keren. Yes, alhamdulillah, makasih semuanya. Satu, dua. Wah, asli loh. Gigit. Asli. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Papua sudah mendukung dan mendoakan kita semua Timnas Futsal Indonesia. Ini kami persembahkan semua untuk Indonesia, terlebih khusus untuk masyarakat di Papua. Terima kasih. Hormat Dan masyarakat Indonesia untuk kalian semua. Gimana rasanya Putri perak ini sekarang momennya pemain udah beneran Michael Sianipar, Ketua Federasi Futsal Indonesia, nggak mau diwawancara, nggak mau foto bareng, collab, post dong Pak minimal. Aneh banget, padahal ini adalah pertama kali Indonesia dapat emas di SEA Games. Sejarah tercipta, harusnya beliau ikut ambil momen dong, curi momennya. Kok bisa-bisanya bilang ini momennya pemain? Minimal collab post lah Pak. Nggak asik. Komentarnya, sikat. Coach Hector Sauto namanya sedang harum-harumnya bukan karena pencitraan tapi karena pembuktian. Dia bukan berasal dari negara ini tapi dia tahu cara mengembangkan futsal di negara ini. Dia datang murni untuk membangun futsal Indonesia yang awalnya sudah berjalan baik di bawah asuhan Kensuke Takahashi, lalu dilanjutkan estafet baik itu oleh Coach Hector Sauto. Selain membangun timnas futsal senior yang sudah berada di jalan yang benar, dia juga turun ke sekolah-sekolah, ke grassroots akar rumput. Dia menyampaikan aspirasi, menyampaikan filosofi, pesan-pesan baik karena dia tahu futsal yang baik itu berasal dari sini. Please banget ini buat para petinggi, jangan diusik, jangan diapa-apain, biarkan mereka berkembang, biarkan mereka berproses. Please banget ya, ini udah di jalan yang bener dah. Ayo dah, yuk come on. Greget banget, gila. Timnas Futsal Indonesia dapetin medali emas di SEA Games 2025 di Thailand. Belanda disikat, Australia disikat, SEA Games juga disikat. Bener-bener ini tuh timnas futsal itu bener-bener gacor banget. Mau yang putra maupun yang putri. Putranya dapat emas, putrinya dapat perak. Mantep banget. Seenggaknya buat gue itu mengobati lah dari sepak bola guys. Dan gue cuma punya satu harapan, mudah-mudahan ya guys, futsal Indonesia makin maju lagi, banyakin event-event, banyakin akademi, biar bakat-bakat yang ada di Indonesia ini tuh yang begitu banyaknya itu bisa tersalurkan guys di futsal. Karena menurut gue futsal kali ini tuh sangat-sangat menjanjikan sekali guys. Sekali lagi selamat buat timnas futsal Indonesia. Mantap Medali emas untuk timnas futsal Indonesia. Yes guys, sejarah tercipta di mana timnas futsal Indonesia berhasil meraih medali emas pertamanya. Gelar pertama bagi timnas futsal Indonesia. Selamat. Intinya nggak kayak yang hancur lebur berantakan, lolos grup aja kagak. Oke, jadi timnas futsal Indonesia berhasil menyabet medali emas SEA Games 2025 dengan mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor nggak main-main 6-1. Sebelumnya ada kabar kalau timnas futsal ini wajib menang dengan selisih 4 gol atas Thailand kalau mau medali emas nih. Tapi ternyata apa? Ternyata akhirnya head to head doang nih ketentuannya, berarti kan harus menang aja. Nggak tanggung-tanggung, dua-duanya dilaksanakan dengan matang oleh timnas Indonesia. Menang lawan Thailand dan juga lebih dari 4 gol. Intinya selamat buat timnas futsal Indonesia, terus membanggakan. Kalau yang satunya lagi kita lihat aja. Tanggapan kalian gimana? Yuk kita komen, let's go! Segini doang kah yang katanya Raja Futsal SEA Games? Sengaja gua tuh kalah. Karena kalau lu kagak dapet emas kasihan, udah jauh-jauh ke sini. Malah dapet perak, kan malu. Jadi sekarang yang dapet perak siapa? Gua! Yang tuan rumah siapa? Gua! Sudah tuan rumah kagak dapet emas pula, yang lebih malu siapa? Gua! Nah itu tahu. Selamat buat timnas futsal Indonesia. Sejarah dapat emas, ngalahin tuan rumah, beda sama yang sebelah. Kalau yang sebelah itu kebanyakan campur tangan, lolos aja kagak, redup iya. Contoh nyata ada di depan mata timnas futsal Indonesia yang membanggakan Indonesia. Harapanku cuma satu, jangan diotak-atik sama yang namanya politik. Apalagi tiba-tiba pelatihnya diganti Patrick. Bisa aja lurik. Pasti postingannya mau dikolepin. Sekali lagi buat timnas futsal Indonesia, kalian luar biasa. Harus kita akui, pencapaian dari timnas futsal putra dan putri Indonesia
itu lebih baik daripada timnas sepak bola putra dan putri Indonesia. Yaps, di mana dalam ajang turnamen SEA Games kali ini terlihat perbedaan yang cukup mencolok, di mana untuk timnas sepak bola putra dan putri itu tidak mendapat medali apapun guys. Di mana timnas sepak bola putra kita itu finish di babak fase grup, kemudian timnas sepak bola putri kita finish di peringkat keempat. Dan hasil yang membanggakan diraih oleh timnas futsal putra dan putri kita, di mana semalam timnas futsal putra berhasil meraih medali emas dan timnas futsal putri berhasil meraih medali perak. Wah, lebih berprestasi timnas futsal ya daripada timnas sepak bola. Kalau menurut kalian gimana? Ketua Federasi Futsal Indonesia, Bapak Michael Sianipar, mengecewakan menurut gua. Pak, Indonesia ini baru aja juara dan ini pertama kali dapat emas loh, Pak. Kenapa Bapak nggak mau wawancara? Kenapa Bapak kagak mau foto bareng? Kenapa Bapak kagak cepet-cepet bikin postingan? Biar Bapak terlihat paling pahlawan di depan masyarakat. Kenapa sih, Pak? Ayolah, Pak. Gimana sih? Yeay, juara. Gue mau ngumpulin orang-orang yang tadi pesimis banget Indonesia nggak bisa menang lawan Thailand. Lu lihat tuh, 6-1 Indonesia dapat emas. Mana nih orang-orang yang tadi pesimis, lu nggak boleh ngerayain pokoknya. Yeah. Halo Afta, yang giginya banyak spasi, apa kabar? Gimana kau keluar ya? Tuh tengok ya, timnas futsal Indonesia, yo dapat SEA Games emas. Ntar aku ambil emas ya. Emas naik. Afta. Tuh ya, besok ya para pemain timnas futsal Malaysia ya suruh tonton tuh nah ya di YouTube. Kau tengok cara-cara main futsal tuh macam itu ya. Thailand yang langganan masuk Piala Dunia ya dibantai 6-1. Oke? Kemarin kami tuh bukannya nggak mau ngebantai Malaysia Jo ya. Kesian kami nengok pemain Malaysia tuh bentar jatuh. Banyak makan belacan apa. Emas, Afta gila, yeay. Ayo besok ya sekali lagi aku kasih tahu ke kau Afta ya, para pemain timnas futsal Malaysia besok suruh nonton siaran ulang antara Indonesia lawan Thailand ya. Tuh 6-1 macam itu ya cara main futsal. Oke, kemarin kau ngejek Indonesia yo kalah lawan Vietnam 1-0. Apa? Nah nyari follower kau. Nah, buat nambal gigi kau yo. Ya. Apa apalagi Jo? Ketawain lah Jo. Kalau ada satu timnas yang layak main tingkingan, ya jawabannya cuma timnas futsal Indonesia. Bayangin, mereka berhasil menjuarai 2 turnamen bergengsi di Asia Tenggara. Tahun lalu Piala AFF Futsal, dan kemarin barusan mereka mendapatkan emas di SEA Games 2025. Dan dua-duanya mereka menangkan di Thailand, negara paling jago, paling kuat di futsal Asia Tenggara. Ya, kenapa gue bilang paling kuat? Karena di 4 edisi terakhir SEA Games selalu yang dapat emas itu Thailand. Dan tadi malam itu semua dipecahkan oleh timnas futsal Indonesia. Gua happy banget karena menurut gua timnas futsal Indonesia ini adalah salah satu timnas yang tidak terlalu banyak drama, apalagi setelah dipegang sama pengurus yang baru ya, dan juga pengelolaan kompetisi yang sangat baik ya. Sampai sekarang liganya masih berjalan dan progresnya juga bagus banget. Dan juga satu poin lagi, Hector Souto ini adalah pelatih bertangan dingin yang berhasil membawa Indonesia, timnas futsal Indonesia berhasil juara AFF dan juga SEA Games 2025 kemarin. Ya memang pengurus dari Federasi Futsal Indonesia ada orang politiknya. Tapi sepengetahuan gua tidak pernah mereka memasukkan unsur politik, mencampur adukkan urusan politik ke dalam urusan manajemen timnas futsal Indonesia. Ini cara Hector Souto membuat timnas futsal Indonesia menjadi lebih berkembang. Timnas futsal Indonesia untuk pertama kalinya meraih medali emas di SEA Games Thailand. Tentunya ini bukan kebetulan, tapi ini hasil dari sebuah proses. Dan satu nama yang ada di balik perubahan itu, Hector Souto. Souto datang nggak bawa pemain bintang, tapi dia membawa sistem futsal modern dengan intensitas tinggi, pressing kolektif, dan transisi cepat tanpa panik. Di era Souto semua pemain paham dengan perannya, kapan menekan,
kapan menutup ruang, dan kapan sabar. Tidak ada futsal egois, satu salah semua kena dampaknya. Yang paling berubah bukan cuma permainan, tapi mental. Tim futsal Indonesia sekarang berani melawan siapapun, gak inferior, gak takut sama nama besar. Prestasi datang belakangan karena Soto percaya kalau prosesnya benar, hasilnya akan menyusul. Timnas Indonesia kuat hari ini karena dibangun dengan ilmu, disiplin, dan keberanian. Ini bukan puncak, tapi ini baru pondasi. Inilah jadinya saat futsal dibangun dengan rencana, bukan dengan drama. Hasilnya kelihatan. Soto sudah berhasil menjuarai Piala AFF 2024, SEA Games Thailand 2025, dan target selanjutnya Piala AFC. Gimana menurut kalian cuy? Tulis di kolom komentar. Menyalah Timnas Indonesia bantai Raja Futsal Asia lagi. Apa benda ni weh? Tahun lepas Thailand tebas 5-1 kepada Indonesia kat AFF Futsal. Kali ni kalah 6-1 pula. Bukan kaling-kaling sang Garuda ni. Dan sejarah dicipta di mana buat pertama kalinya Timnas Futsal Indonesia dapat Piala Emas SEA Games. Sejujurnya abang agak terkejut dengan keputusan permainan ini. Kerana semalam bila Malaysia jumpa Indonesia, walaupun kalah 2-1, abang merasa game itu agak rapat dan kita ada peluang untuk comeback. Aku ingat malam ni akan seri atau mungkin Thailand kekal champion kerana sejak 2007 mereka lah juara bertahan. Tapi nampak macam kita sudah ada Raja Futsal Asia yang baru. Kredit perlu diberi kepada Hector Soto yang telah memimpin pasukan futsal Indonesia menang Piala AFF tahun lepas dan baru saja merangkul pingat emas SEA Games tadi. Semua ini berbalik kepada FFI yang mempunyai manajemen berpengalaman dan berwibawa membina akar umbi serta liga futsal tempatan. Sampai Timnas Futsal Perempuan Indonesia juga dapat pingat perak kat SEA Games. Memang luar biasa. Mungkin lepas ini PSSC boleh mengkaji kerja FFI. Apa-apa pun selamat kepada kawan-kawan serta Timnas Futsal Indonesia.